A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman sahabatku selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi ini saya ingin mengkaji lagi kitab Safinah tentang wajib mandi adus dan tata caranya. Semoga kajian di pagi ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin ya Allah ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiki fasal sawiji fi ghusli halai tetap ing dan mutarakan adus furudul ghusli utawi pira-pira padune adus ai arkanuhu tegese pira-pira rukune adus iku wajiban wajib kana ono opo aguslu adus au mangduban atau kang den sunatakeun iku isnani loro al awalu utek kang awal iku an-niyatu niyat fardu paslun. Saya di sini akan menerangkan yaitu fardu itu wajib. Apa itu wajib? Apa itu fardu? Wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Ya, seperti sholat yang wajib 5 waktu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Ada kata lagi, percuma sholat, ujung-ujungnya juga nanti masuk neraka. Awas, jangan seperti itu bicara. Ya, sholat itu wajib buat kita, kewajiban buat kita. Melaksanakan sholat aja di masuk neraka, apalagi yang tidak melaksanakan. Itu aja simpelnya. Dan di kata lain, dia sering sholat karena ada berbuat dosa di selain sholat. Ya, bagusnya sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Itu yang paling bagus. Dan fardu ini wajib kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Wajib fardunya adus itu yang ke satu yaitu niat. Kan ada 2, yang ke satu niat. Wajib niat. Mandi saja tidak pakai niat ya enggak sah. Seperti mandi biasa tapi dalam keadaan hadas besar, udah bersenggama atau haid, mau mandi tapi enggak pakai niat, dia pakai ilmunya, tidak sah karena enggak pakai niat. Di sini yang ke satu yaitu niat wajib. Niatnya kalau niat adus misalkan sudah bersenggama, nawaitu raf'al hadasil akbari ang jamil badani fardhu ta'ala. Terus kemudian kalau misalkan haid, nawaitu raf'al hadasil akbar, nawaitu gusla, bisa nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari ang jamil badani fardhu ta'ala. Kemudian yang haid nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari anil haidi fardhu ta'ala, bisa. Terus kalau nifas nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari anin nifasi fardhu ta'ala. Wa inna wa lamun niat apa junub ma ing perkara yustahabu dan sunatakeun lahu maring ieu ma kagus Jumati kayak adus Jumat wa nahwihi lan saumpama Jumat lam yujzi'uhu maka ora nyukupakeun hu ieu junub li annahu kana satuna ieu junub iku layanwi ora niat sapa si junub amron ing perkara wajiban kang wajib.
walau nawa namun niat sapa lamun niat sapa si junub al-ghusla ing adus al-mafruḍa kang den fardukeun au paridota atawa ing fardune adus ajza'uhu maka nyukupakeun hu ing junub qat'an kalawan pasti qalahu ising dika hu ing ieu qalahu ising dika Imam Nawawi fi raudhati ing dalam kitab raudhah intaha wis kata apa. Jadi adus itu wajib. Mandi besar itu mandi itu ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau mandi wajib seperti nifas, seperti adus besar seperti keluar air mani atau haid itu wajib, mandi wajib dalam keadaan hadas besar. Dan ada juga mandi yang sunnah. Mandi sunnah contohnya seperti mandi Jumat ya sunnah. Niatnya nawaitu ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Gimana? Misalkan dia itu dalam keadaan hadas besar sudah bersetubuh sebelum Jumatan, tapi niatnya malah niat sunnah. Nawaitu ghusla dia sedang dalam keadaan hadas besar nih, tapi dia niatnya niat mandi sunnah. Nawaitu ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Itu gimana? Ya enggak sah karena dia tidak menyukupkan kewajiban, tidak menyukupkan niat yang wajib. Dia harus gimana? Harus mengulangi kembali. Ya misalkan dia itu dalam keadaan hadas besar, kemudian dia itu pengen banget melaksanakan sunnah mandi Jumat. Kemudian sahabat caranya yang pertama mandi adus besar dulu, nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari ang jamil badani padulai taala. Nah, kalau sudah beres semuanya mandi besar, kemudian mandi sunnah. Nawaitu ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu. Wala budalan mesti antakuna yanta niat. Opo an niyatu niat iku muktaronatan kang den barengi bi awali maksudin kalawan kawitane ieu kang den wasu sawaun kana iku pada uga ono opo awal iku min asfalil badani saking pang esor-esorna ieu badan au a'la atau pang dukur-dukurna badan au wastiha atau pang tengah-tengahne badan li'anna badana karena satunya badan li'anna badana junubi karena satunya badan wong kang junub kang kullahu tegese kabeh badan kaudin kayak anggota wahidin kang sawiji. Jadi mesti bukti niat itu harus dibarengi dengan membasuh atau mandi. Jadi harus dibarengi. Kalau niat saja kalau tidak dibarengi ya nggak sah. Kalau mandi doang nggak pakai niat ya nggak sah. Misalkan habis mandi jujur tapi niat habis mandi langsung niat, tapi nah itu enggak sah. Jadi niat itu harus muktaronatan, harus dibarengi dengan yaitu pekerjaan seperti mengambil air. Kalau misalkan mandinya mandi besar, misalkan ini keluar air mani ya, nawaitu pas air ke kepala, nawaitu rabbal hadasil akbari ang jamil badani padulita. Nah caranya sahabat ada 3 di sini, diterangkan di sini ada 3. Enggak wajib juga di kepala langsung, enggak. Maksudnya ada 3 cara membasuhnya. Mau dari bawah dulu, min aspali badani, mau dari bawah dulu, mau dari tengah-tengah dulu di sini, atau mau dari atas dulu. Misalkan nawaitu rabbal hadasil akbari, atau dari tengah nawaitu rabbal hadasil akbari, atau dari atas nawaitu rabbal hadasil akbari ang jamil badani. Bebas
mau di mana aja. Di sini ulama, karena kenapa? Karena satu anggota manusia dalam seluruh tubuh, kalau kena air ke tubuh manusia, yaitu termasuk anggota tubuh manusia. Makanya di sini terangkan min asfal badani au a'la, atau di atas atau dari tengah, awastiha atau di tengah, bebas. Kan di sini para ulama ada yang menjelaskan, para medis ya, kalau mandi dari atas dapat menyebabkan stroke. Ya kalau bagusnya dari atas dulu. Karena kenapa? Kalau dari atas dulu, mandinya dari atas dulu, karena air itu mengalir ke bawah. Kalau dari bawah ya mengalirnya ke gimana? Nah gitu. Tapi bebas ya, nggak mesti gitu, bebas. Ya kalau dari atas ya bagus, tapi kalau mau di atas ya laksanakan dulu sunnah dari bawah dulu, jangan dulu pakai niat ya. Kalau mau dari atas, kemudian kalau dari atas langsung nawaitu raf'al hadasil, ambil air kena kepala, nawaitu raf'al hadasil akbari ang jamil badani, ya begitu. Terus yang kedua takmimul wasani, dan tekan kepindo ikut takmimul badani, nyampurnakan badan, au zahirahi au zahirihi, tegas zahirnya badan, bil ma iklan banyu wa min hulan ikut setengah sangi zahir al anbu utawi hidung, wal unmulatulan piro-piro pupucokan jariji, al mutakhadani kang den damel karone min nahwi dhahabin, saking sabune mas payajibu, maka wajib opo gosluhu ngawasuhna iya anpu badalan hale dari ganti amma saking barang kang tah tahu dalam sakang tah tahu ing dalam esorna iya anpu li annahu kana satuna iya ma bil qat'i kalawan den tugal, kalawan den tugal sorok maka dadi iku sorok maka dadi apa ma min zahiri, saking zahir. Jadi yang kedua, yang satu niat wajibnya habis itu yang satu niat, yang kedua takmimul badan, meratakan air ke seluruh tubuh, jadi harus rata ya. Makanya kalau dari bawah dulu, yang ini enggak, misalkan itu enggak rata. Kalau dari atas rata ke bawah, dan laksanakan dulu kalau mau rata sunnah yang 17, kemudian baru mandi adus yang sudah saya ceritakan kemarin. Teman-teman bisa cek langsung videonya di sebelum ini, mandi sunnah adus. Nah, jadi takmimul badan yang kedua menyempurnakan badan, harus meratakan badan, harus meratakan air ke seluruh badan, wajib. Kemudian gimana? Misalkan ada hidung kan setengah dari badan, terus wal ulmulatu jari setengah dari badan. Kemudian gimana kalau hidung nggak ada hidungnya? Ya nggak ada hidungnya, misalkan nggak ada hidung, tapi dia pengen membuat hidungan pakai emas. Ini buat para laki-laki, buat para perempuan ya. Misalkan perempuan itu nggak ada hidungan, buat pakai emas, tapi bentuknya bentuk emas, bukan bentuk domba. Nah, kalau misalkan seperti itu ya wajib yang mandinya itu, yang dibasuhnya itu yang luarnya saja. Ya.
Payajibu maka wajib opo gosluhu ngawasuhi anpu padaran haida dari ada ganti amma saking barangkang tah tahu. Jadi gaganti membasuh yang bawahnya dari emas ya, hidung dari emas terbagi emas. Nah yang atasnya saja dibasuh, kemudian jari pakai emas dibuatnya. Nah itu jarinya saja, yang luarnya saja dibasuh, karena gaganti dari sebelum dipasang emas yang bawahnya. Wa zufru lan utai zufru kuku yusama dan arani iku basyaratan kulit hunna ini mungkin adbab adus di khilafihi kalau perbedaan zufru bi babil naqisin ing dalam teragane bab naqis. Jadi kuku ini yaitu termasuk kulit, makanya air itu harus tembus ke dalam kuku, karena termasuk kulit. Misalkan ada kitek ya, kitek kan itu seperti lem, jadi harus dibuka dulu kiteknya, dikrop, nah baru itu bisa tembus air ke dalam, karena kuku itu termasuk kulit basyaratan. Wala yajibu lan ora wajib apa gosu sya'rir nabiti ngawasuhne rambut bulu gitunya, buuk kang dadi pil aini ing dalam panon awil anpi atau hidung wa inna mawajiban ang pasin wajib apa gosluhu ngawasana ieu sya'ru minan najasati saking najis digol dari karena arah beratne yen najasa. Dan tidak wajib membasuh ain ketika adus bulu mata ya, wal anpu awil anpi atau bulu hidung tidak wajib, dan wajib membersihkan najisnya. Hidung ingus tidak najis kan, tapi harus dibersihkan karena kotor. Kemudian mata, kotoran mata harus dibersihkan karena ada ingusnya. Atau kemudian teman-teman misalkan habis pegang ayam kemudian kena dengan kotoran ayamnya, kemudian gisik-gisik mata atau apa itu melubang-lubang hidung pakai jari, nah itu kena najis pasti, maka oleh itu harus dibersihkan. Kemudian wajib dan wajib opo isromai nepungaken banyu ilama maring barang kang tahtal burlati ing dalam esona ieu kokocep di anak penasaran ma iku zahirun kang zahir hukman muhisi wa illam yazhar lan sanajan ora zahir hisan muhisi li anna kana tabura iku mustahiqatun izalati ngahak na ieu ngilangakeun wa min samalan saking arah-arah na mustahikon lau azalaha
lamun ngilangaken hak ini gurlah syaksun sapa syaksun wong sawiji pala domana maka orang ketempuhan alaihi atas syahwas. Dan wajib harus tembus air maring perkara ke perkara ke perkara, yaitu di bawah kocok. Kan orang itu yang sebelum disunatan suka ada monyong-monyongan ujungnya, itu sebutnya gurlah kokocok. Nah kalau misalkan kalau diseletoin itu air kencing numpuk di situ, nah itu wajib dikumbah, wajib diwasuh. Itu zohir munggu hukum yang di dalam kokocok itu zohir, termasuk zohirnya badan anggota tubuh menurut hukum syara. Tapi menurut logika munggu hisi, nah itu tidak termasuk zohir, karena zohir itu yang terlihat kan, tapi menurut hukum ya zohir. Makanya wajib dibuang kokocok itu kata medisnya disundatan, wajib disundatan. Karena kalau tidak disundatan akibatnya ya menumpuk di sana najis ketika kencing. Karena oleh sebab itu wajib disundatan. Gimana kan hukum Arab itu ada kisos misalkan kalau maling ya dipotong tangannya, misalkan kalau membunuh ya dibunuh lagi. Kemudian ini gimana, sama saja dengan menyakiti manusia, membuang kokocok atau menyundati orang. Ya enggak termasuk kisos, karena itu sebuah kewajiban. Kalau tidak dipotong ya nggak sah sholatnya, dosa. Fa in ta'adarat, maka lamun susah sholat, maka sholat kapak kidizo tohuro ini kayak cara wong kang ora nono air dan tanah, atau huraini kang suci karone. Maka lamun tidak bisa atau susah ya mau cici jadi kayak itulah deh. Kemana dia? Ketik dia bro, ketik dia. Nih. Ke kamar dalam bro. Ketik dia. Nah, kalau misalkan udur seperti itu, ya sholat aja seperti orang yang tidak menemukan air atau tanah yang suci. Sholat aja, tapi misalkan kalau susah dipotong, sholat kemudian ya coba lagi potong, kemudian kalau masih susah gitu, dan seterusnya sampai bisa dipotong itu sigurlah. Wahada dan ikilah kaul wajabat pil hayy ing dalam ikut tetap ing dalam mongang urip. Jadi ini bagi orang yang hidup, ya disundatan itu bagi orang yang hidup. Gimana bagi orang yang mati? Wa amal maitu dan anak penutai bongkang mait pi pahaisu, maka sekira-kira
Fahai salam yungkin maka sakira amu kongang opo goslu mangawasuni barang tah injil migurlah la tuzalu maka aja ngilangakeun opo gurlah li anna dzalika kana satuna ieu izalah iku yu'adu li anna dzalika kana satuna izalaha iku yu'adu dan bilang-bilang opo dalika izalatan iku izalatan ngahinakeun bikan mayit wayud banu maka den kubur opo mayit bila sholatin itu bila sholatin kawan aja dan sholat Mama. Itu buruk kali itu lah ini. Wajib banu maka dan kubur pemait bila sholatin kalawan oradin sholatan al maiti al mu'tamadi ini tasib kawan mu'tamad ing dar romli munggu imam romli. Jadi kalau mayit jangan dipotong, jangan disunati, jangan dibasuh munggu imam romli, langsung aja kubur mayit munggu imam romli, langsung aja sholatan kemudian kubur. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar yuyammamu maka den tayammum amma saking barang kang tahta ing dalam esona gula wa yusalla dan salatan alaihi tasimait li darurati kana darurat. Nah, menurut Ibnu Hajar tayammum saja itu si gula kemudian salatan kemudian dikubur. Kenapa? Karena darurat. Misalkan Islam tapi belum disunatan sudah balik, nah ditayamum saja kemudian sholatan sudah sholatan dikuburkan darurat. Kemudian ada kata lain dari Imam Bajuri qala sanika sapa Bajuri wala ba'sa lan ora apa-apa bi taqlidihi kalawan taqlidihi ing Ibnu Hajar fi hadhil mas'alati ing dalam ikilah masalah sutron penutupan al-maiti yang tersebut mayit. Jadi kalau kata Imam Al-Bajuri enggak apa-apa kita taklid, kita menuruti kepada Imam Ibnu Hajar dalam inilah masalah. Karena kenapa? Karena menutupi yaitu aib mayit, yaitu yang sudah mayit, yang sudah mati. Wajibu Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.